Lu mau tahu kenapa banyak bisnis omsetnya tuh gede tapi selalu rekeningnya nggak pernah nambah? Kenapa tuh, Pak? Karena simpelnya nggak bisa bedain dua hal ini, bos. Lu tau nggak bedanya antara profit and loss statement sama cash flow statement? Nggak, Tris. Gue taunya statement doang. Statement Coach Justin taunya ya. Ibarat gua pedagang buku, gua beli ke supplier, harga bukunya tuh 5.000. Gua beli 10 dah, gua keluar duit 50.000. Di bulan pertama, gua jual tuh dengan harga 8.000. Berhasil jual 5. Dapat omset berapa? 40.000. Pertanyaannya, untung atau rugi? Rugi minus 10.000. Itu kesalahan pemula, Pak. Kita breakdown. Dapat revenue 40.000 ya. Dikurangin sama KPP 5 dikali 5.000, 25.000. Kurangin. Harusnya kita dapat untung 15.000. Jadi pertanyaannya untung atau rugi? Untung, cuma kalau balik ke yang tadi, yang 50-40 tetap rugi. Jadi untung atau rugi? Bingung, Tris. Gini, itu tuh yang dinamakan P&L, profit and loss. Kedua, ada cash flow statement. Uang masuk dan uang keluar, duit kita nambah atau enggak, cash kita tuh nambah atau kurangin. Simpelnya kayak gitu. Pertama, duit keluar berapa? 40.000 ya. Duit masuk 40.000, minus 10.000 dong. Jadi pertanyaannya untung atau rugi? Rugi dong. Jadi sebenarnya profit and loss statement yang ini itu tuh mendeteksi suatu bisnis tuh untung atau rugi di periode waktu tersebut. Jadi kalau ditanya jawabannya untung atau rugi, untung. Soalnya kita dapat 15.000. Secara cash flow kita minus 10.000. Baru nangkap gua. Tadi lu bilang untung. Kalau misalnya kejual semua, kita untung. Benar. Karena ini belum kejual semua, kesannya rugi. Enggak juga. Nah, ada satu lagi namanya balance sheet. Kita ngitung aset lah, simpelnya banget ya. Sebelum awal bulan kita punya cash 50.000 buat modal beli buku. Akhir bulan, aset kita punya duit 40.000 ya. Stok buku berapa? Sisa 5. 5 kali 5.000, 25.000. Ini dalam bentuk buku. Kita punya aset total 65.000. Anggapannya kalau kita tutup sekarang bisnisnya, kita udah cuan 15.000. Ya, Selisih benar. dari 65 sama Benar. 50. Ya berarti untung. To sum up untung. Tapi dibilang cashnya positif atau negatif? Negatif. Tapi asetnya bertambah atau nggak bertambah? Karena untung. Masih terlalu alien, Tris. Intinya apa? Lo harus paham dulu bedanya profit and loss, cash flow statement, balance sheet. Itu harus lu bikin tiga-tiganya. Kenapa orang tuh ngerasa duit di rekening nggak pernah nambah? Soalnya ada pelaporannya. Gue udah jualan 5 biji nih, tapi kok duit di rekening gue ngurang? Soalnya duitnya berpindah dari bentuk cash ke aset. Kalau nggak ada catatannya, pusing. Gua sebagai pebisnis kecil, kalau harus nyatet-nyatet pusing, Tris. Sama ribet juga nggak sih? Di bisnis awal tuh ini belum sepenting itu. Oke. Yang penting revenue dulu, revenue masuk baru finance. Cuman ada pentingnya lu harus catat dulu seenggaknya. Intinya nyatet. Tapi kalau nyatet gitu kudu manual. Jangan manual. Manual mah zaman bapak kita, Pak. Kalau bukan zaman bapak kita, Sekarang software banyak, Pak. Salah satunya Accurate. akurat banget tuh didengar. Ini Accurate. Mudah kelola bisnis tanpa batas dengan aplikasi online. Nyambung langsung ke POS buat pencatatan sama pengeluaran tuh otomatis. Buat ngelola stok juga, bahan baku, pajak, laporan keuangan, sampai HPP ini tuh terintegrasi semua. Gua kalau mau pakai ini gimana caranya, Tris? Coba cek harganya kalau nggak salah cuma 200 ribuan sebulan. Bener cuma 200.000, Tris. Ya, ini kan 200 ribuan dan itu satu user. Kalau mau nambah additional user itu cuma nambah 20 ribuan aja. Murah ya. Buat teman-teman yang penasaran juga mau nanya-nanya dulu, langsung aja cek ke websitenya mereka di accurate.id. Accurate.id. Balik lagi ya, lu mau pakai sistem secanggih apapun lu nggak ngerti juga percuma. Jadi lu harus paham dulu, Pak. Tapi minimal nyatet dulu aja. Gua mau chat CS-nya. Silakan. Siapa tahu jomblo. Siapa tahu jodoh. Makasih. Ya.